Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Pada pertemuan sebelumnya, Opa Oma, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih telah merenung bersama Frater Ito tentang ia berpegang teguh pada komitmennya. Perkenalkan, nama saya Frater Cano dari Tahun Orientasi Rohani Keuskupan Agung Jakarta. Pada episode kali ini saya akan menyambung renungan yang disampaikan oleh Frater Ito dari buku Yesus Executive Officer. Dalam renungan kali ini temanya adalah ia meminta hal-hal besar. Nah, seperti yang tertera pada judul, yang dimaksud dengan ia adalah Tuhan Yesus Kristus. Memang permintaan itu adalah suatu hal yang umum. Umum dalam artian pasti orang-orang selalu mengucapkan suatu permintaan. Nah, jika dilihat dalam Alkitab, para pemimpin dalam Alkitab memiliki kesempatan yang besar dalam meminta sesuatu kepada Tuhan. Dalam artian, Tuhan memberikan kepada mereka tawaran untuk meminta apa saja kepada Tuhan. Jika dicermati, maka akan terlihat suatu pola. Apa polanya? Polanya yaitu para pemimpin-pemimpin Alkitab itu meminta hal-hal yang agung. Contoh seperti permintaan Abraham, Tuhan, bantulah aku mengikutimu. Permintaan Musa, Tuhan, bantulah aku membebaskan rakyatku. Permintaan Daud, Tuhan, bantulah aku mengalahkan si raksasa yang mengancam bangsa Israel. Permintaan Esther, Tuhan, bantulah aku menyelamatkan bangsa ini. Permintaan Salomo, Tuhan, berilah aku kebijaksanaan untuk mengatur rakyatmu. Dan permintaan Yesaya, berilah aku bibir bersih untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Setidak-tidaknya itulah tokoh-tokoh besar dan pemimpin dalam kitab suci yang pernah meminta hal-hal agung. Kata agung yang dimaksud adalah besar atau yang mulia. Berarti para pemimpin dalam Alkitab ini meminta hal-hal yang agung dan mulia. Nah, jika dikaitkan dengan kehidupan kita masing-masing, pasti kita pernah, mungkin Bapak Ibu pernah berdoa, ya Tuhan, semoga tahun depan punya mobil, amin. Atau mungkin saudara-saudari sekalian pernah berdoa, semoga ujian besok hasilnya bagus ya Tuhan. Atau mungkin Opa Oma pernah meminta supaya besok akan hujan misalnya, karena tanaman Opa Oma belum disiram kemarin. Nah, dalam renungan kali ini, kita diajak untuk berani meminta hal-hal yang besar, untuk percaya diri untuk meminta dan melakukan hal-hal besar. Mereka, dalam artian para pemimpin yang telah disebutkan tadi, meminta hal-hal besar, tetapi mereka tidak sekedar meminta, mereka juga berusaha. Seperti yang telah Bapak Ibu, Saudara-saudari dan Opa dengar, dalam gereja Katolik ada istilah ora et labora, yaitu berdoa dan bekerja. Nah, jadi tidak semata-mata kita berdoa dan memohon kepada Tuhan, tetapi kita juga mempunyai usaha untuk memberhasilkan hal besar yang kita minta itu. Contoh, jika saja Daud hanya berdoa, Tuhan, bantulah aku mengalahkan raksasa yang mengancam bangsa Israel. Jika Daud hanya meminta dan dia hanya diam saja, ya maka tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi karena dia memberanikan diri dan kemudian melawan Goliat sang raksasa itu, ia pun berhasil mengalahkannya dengan bantuan Tuhan. Maka Bapak Ibu, Saudara sekalian, serta Opa Oma, maka marilah kita berani untuk berusaha. Karena Tuhan juga pasti akan mendampingi Bapak Ibu, Opa Oma, ataupun saudara-saudari sekalian yang mau berusaha untuk hal-hal besar. Sama seperti Yesus juga yang meminta hal-hal besar kepada Bapa untuk menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat, dan sebagainya. Hal ini juga tentu membuat saya termenung dan berefleksi. Sebenarnya selama ini saya juga hanya meminta hal-hal kecil dan tidak berani untuk melakukan hal besar atau meminta hal yang besar. Tetapi dalam bacaan ini menyadarkan saya bahwa untuk melakukan hal besar itu ya kapan lagi? Harus berani mengambil langkah untuk mengharapkan, mendoakan, dan melakukan hal-hal yang besar. Karena hanya orang-orang besarlah yang memikirkan hal besar. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu, Saudara-saudari, Opa Oma ingin menjadi orang yang besar,
maka berpikirlah yang luas, berpikirlah besar, agar Bapak Ibu, Opa Oma dan saudara-saudari menjadi orang besar pula. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari serta Opa Oma, ada pertanyaan reflektif yang ingin saya tawarkan. Yang pertama adalah, hal-hal agung apa saja yang pernah saya mohonkan dalam doa saya? Lalu, apakah saya percaya bahwa saya bisa melakukan hal-hal yang agung itu? Dan yang ketiga, apa hal konkret yang akan saya lakukan untuk bisa mewujudkan hal-hal besar atau hal agung yang saya mohonkan itu? Maka dari itu, Bapak Ibu, Opa Oma serta saudara sekalian, sekian renungan singkat kita pada malam hari ini. Semoga renungan ini dapat menuntun kita menuju pribadi yang lebih baik lagi dan menuju kepada tujuan yang besar agar kita dapat menjadi orang-orang besar pula. Marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Tuhan. Puji syukur kami haturkan kepadamu atas hari yang telah kami jalani dari pagi hingga malam hari ini. Pada malam hari ini kami ingin tidur ya Tuhan. Berkatilah istirahat kami, agar dalam tidur kami dapat mengumpulkan energi sebanyak mungkin dan secukupnya, agar kami dapat beraktivitas esok hari dengan penuh semangat. Namamu kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.